Di masifnya judi daring di tanah air berdampak negatif dan menyasar berbagai kalangan masyarakat, termasuk anak-anak. Beragam cara dipakai operator judi, termasuk melibatkan pegiat media sosial. Judi daring jadi ancaman nyata bagi Indonesia. Dampaknya tidak hanya pada keuangan individu, tapi berujung ke ranah hukum. Seperti yang dilakukan pria di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kecanduan judi daring membuatnya nekat mencuri emas dan uang di rumah warga. Lelaki itu beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pariaman Kota. Ia terancam hukuman 7 tahun penjara. Masifnya judi daring merambah berbagai lini. Iklan situs judi juga kerap disamarkan sebagai aplikasi permainan. Bahkan pegiat media sosial ikut terjerat karena mempromosikan. Seperti di Bekasi, Jawa Barat, polisi menangkap 2 perempuan yang mempromosikan judi daring. 2 pegiat media sosial itu mencantumkan tautan judi di akun media sosialnya. Selama 1 tahun berpromosi, mereka tergiur dibayar hingga 4 juta rupiah per bulan oleh operator judi. Para tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Penindakan judi daring turut menyasar operator situs judi jaringan internasional di Ciamis, Jawa Barat. Dari tangan tersangka disita uang hasil judi sebanyak 365 miliar rupiah yang disimpan di lebih dari 200 rekening tabungan. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Yang bersangkutan ini operator di dalam khususnya di Ciamis. Istri dan adik iparnya sebagai operator judi online berdomisili di Kamboja. Tak hanya menyasar orang dewasa, dampak buruk judi daring turut menyasar anak-anak Indonesia. Hingga akhir Juli 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendata lebih dari 197.000 anak di bawah umur terpapar judi daring dengan nilai transaksi lebih dari 293 miliar rupiah. Pemerintah tak tinggal diam untuk mencegah merebaknya judi daring di berbagai lini di tanah air. Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah memutus akses 3 juta konten bermuatan judi. 25.000 konten judi terungkap berkamuflase di situs pendidikan dan 26.000 sisipan konten judi di situs lembaga pemerintahan. Bahkan, layanan virtual private network atau VPN yang terindikasi digunakan untuk mengakses judi daring juga sudah diblokir. Pembatasan transfer pulsa seluler juga akan dibatasi 1 juta rupiah per hari, mengingat adanya transfer mencapai 2 miliar rupiah yang dipakai untuk transaksi judi online. Kominfo sudah mencatat lebih dari 3,3 juta tayangan saja. Padahal dari tahun 2017 cuma 700.000. Itu 1 tahun lebih saya menjadi menteri sama hampir 6 tahun. Itu jumlahnya berapa? 4 kali lipat. Sementara itu, OJK mendorong perbankan memperhatikan transaksi keuangan mencurigakan di rekening nasabah dengan menerbitkan peraturan baru. OJK memerintahkan kepada bank untuk memblokir rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi online. Kemudian minta bank untuk melakukan EDD atau Enhanced Due Diligence atas nasabah-nasabah atau mereka-mereka yang terindikasi terkait dengan transaksi judi online dan juga melaporkan hal tersebut kepada PPATK. Pemberantasan judi daring menghadapi tantangan besar dalam penegakan hukum. Teknologi modern yang dipakai operator judi daring tergolong kompleks. Faktor kerahasiaan dan anonimitas membuat pelacakan dan penindakan menjadi sulit. Tantangan ini diperparah oleh dukungan sosial dan budaya yang masih toleran terhadap praktek judi. Dan keterbatasan regulasi yang ada tidak memberi efek jera kepada bandar maupun pemain judi daring. Tim Liputan melaporkan.